Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Raminten berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper di tangan, menatap ke langit biru sembari mendoakan perjalanan yang aman kepada Allah. Insya Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan kita di negeri orang, ujar ibunya sebelum menepuk punggungnya dengan penuh kasih. Di dalam pesawat, Raminten merasa campuran antara kegembiraan dan kecemasan, sambil membaca Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Setelah tiba di Riyadh, ia disambut oleh keluarga majikannya yang tampak ramah, namun matanya memancarkan rasa waspada. Selamat datang di Arab Saudi, Raminten. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, ucap tuan rumah dengan senyum hangat. Raminten segera disibukkan dengan tugas-tugas rumah tangga, namun ia selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Pada malam pertama, Raminten duduk di kamar kecil sambil membaca doa sebelum tidur, berharap dapat menjalani hari-hari berikutnya dengan lancar. Ia mulai merasakan perbedaan budaya dan aturan ketat yang berlaku di rumah majikannya, yang membuatnya semakin taat beribadah. Inilah awal dari perjalanan baru kita, semoga Allah selalu melindungi dan memberkati kita, bisiknya kepada dirinya sendiri sambil menatap bulan melalui jendela kamar. Raminten merasa yakin bahwa dengan keimanan yang kuat, ia akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang di negeri orang. Setiap pagi, Raminten bangun sebelum fajar untuk melaksanakan sholat subuh di kamar kecil yang sederhana, menatap ke arah kiblat dengan penuh khusyuk. Alhamdulillah, masih sempat untuk beribadah meski jadwal kerja sangat padat, gumamnya sambil merapikan sajadah. Pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga membuatnya sibuk dari pagi hingga malam, namun ia tetap menjaga ibadahnya dengan tekun. Suatu hari, Raminten memperhatikan bahwa majikannya seringkali berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti olehnya, menimbulkan rasa penasaran dalam dirinya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata mereka? Pikir Raminten sambil menatap jendela dapur. Di sela-sela pekerjaan, ia mulai mendengar bisikan di antara anggota keluarga majikannya, membuatnya semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raminten, tolong bersihkan ruang tamu lagi, ada tamu yang datang sore ini, perintah tuan rumah tanpa melihat ke arahnya. Malam harinya, Raminten berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan sabar dan ikhlas. Ia juga berusaha mengenal lebih dekat tetangga-tetangga di lingkungan sekitar, berharap bisa menemukan teman di negeri asing. Meskipun lelah, Raminten tetap berusaha menjaga niatnya untuk selalu taat beribadah dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Pada suatu hari, saat membersihkan lemari pakaian di ruang tamu, Raminten tanpa sengaja menemukan sebuah surat tersembunyi di balik tumpukan baju. Surat tersebut ditujukan kepada salah satu anggota keluarga majikannya dan ditulis dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Apa maksud surat ini? Mengapa disembunyikan di sini? Pikir Raminten sambil menyentuh kata-kata yang tertulis dengan tinta hitam pekat. Dengan hati-hati, ia mencoba menerjemahkan beberapa kata menggunakan aplikasi di ponselnya, namun masih banyak yang tidak dimengerti. Ini terdengar seperti ancaman hukum syariah. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Gumamnya dengan mata terbelalak. Malam itu, Raminten tidak bisa tidur karena terus memikirkan isi surat tersebut dan apa implikasinya bagi keluarganya. Ia memutuskan untuk menyimpan surat itu di tempat yang aman, berharap bisa menemukan jawaban di kemudian hari. Semoga Allah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, doanya saat menutup mata untuk beristirahat. Keesokan harinya, Raminten mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang surat tersebut dengan bertanya kepada tetangga yang lebih paham bahasa Arab. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, membuatnya semakin penasaran dan cemas tentang misteri yang tersembunyi di balik surat itu. Tanpa diduga,
Suatu malam majikannya menuduh Raminten melakukan hubungan terlarang dengan salah satu anggota keluarga mereka. Kami menemukan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan tidak senonoh antara kamu dan adik kami, ujar tuan rumah dengan nada marah. Raminten terkejut dan bingung. Saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini mustahil, jawabnya dengan suara gemetar. Tuduhan itu dibarengi dengan bukti berupa pakaian Raminten yang telah diambil tanpa sepengetahuannya dan dibuat seolah-olah sebagai alat bukti zina. Kami harus mengikuti hukum yang berlaku di negara ini. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, lanjut majikan dengan tatapan dingin. Raminten merasa hati dan hatinya hancur sambil berusaha membela diri namun tak ada yang mau mendengarkannya. Tolong berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya tidak bersalah, serunya, namun suaranya seakan tenggelam dalam kebisuan yang menakutkan. Malam itu, Raminten dipaksa untuk berdiri di ruang tamu yang dipenuhi anggota keluarga majikannya yang menatapnya dengan curiga. Jika kamu tidak bisa membersihkan nama baikmu, maka kamu harus siap menerima konsekuensinya, ancam salah satu anggota keluarga dengan nada tajam. Raminten merasa terperangkap dalam situasi yang tidak adil dan penuh tekanan, sambil terus memanjatkan doa agar Allah membantunya. Beberapa hari setelah tuduhan itu, polisi syariah datang ke rumah majikan untuk menangkap Raminten tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Kamu ditangkap atas tuduhan perbuatan tidak senonoh. Ikuti kami ke pengadilan, kata salah seorang petugas dengan sikap tegas. Raminten dibawa ke kantor polisi yang dingin dan steril, sambil merasa takut dan tidak tahu harus bagaimana. Di pengadilan syariah, hakim yang berwibawa duduk di mimbar utama, menatap Raminten dengan tatapan tajam. Apa pembelaanmu atas tuduhan ini? Tanya hakim dengan suara lantang, membuat suasana menjadi sangat tegang. Raminten mencoba menjelaskan kebenaran, saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini adalah fitnah belaka, ujarnya dengan suara gemetar. Namun, hakim tampak tidak tertarik dan mengabaikan segala pembelaan yang diajukan oleh Raminten. Bukti yang kami miliki cukup untuk menyatakan kamu bersalah. Kamu akan dijatuhi hukuman sesuai hukum syariah, ujar hakim tanpa belas kasihan. Raminten merasa tidak berdaya dan dipenuhi rasa putus asa, sambil terus memanjatkan doa agar Allah membantunya. Pengadilan pun memutuskan bahwa Raminten bersalah dan harus menjalani hukuman rajam, meninggalkan Raminten dalam keadaan hancur dan tertekan. Pada hari yang ditentukan, Raminten dibawa ke ruang eksekusi pengadilan syariah dengan hati yang penuh ketakutan dan doa. Ini adalah hari di mana kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Allah, ujar hakim dengan nada serius. Raminten berdiri di hadapan kerumunan yang besar, sambil menundukkan kepala dan terus memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah ini dan tunjukkan kebenaran kepada semua orang, bisiknya dengan suara lirih. Algojo pertama datang dengan membawa batu kecil, siap untuk menjalankan hukuman rajam sesuai dengan perintah hakim. Raminten menutup matanya, berharap batu itu tak akan mengenai tubuhnya yang tak berdosa. Namun, sebelum batu dilemparkan, tiba-tiba batu tersebut retak dan pecah sebelum dapat mencapai Raminten. Penonton mulai berbisik dan saling berpandangan dengan keheranan, mempertanyakan keadilan yang sedang berlangsung. Mungkin Raminten tidak bersalah seperti yang kami kira, ujar salah seorang penonton dengan suara rendah. Meskipun batu pertama gagal, Raminten tetap menghadapi hukuman dengan penuh kesabaran dan keimanan. Algojo pertama kembali dengan batu yang sama, namun kejadian yang sama terulang kembali saat batu itu pecah di udara. Raminten merasa semakin yakin bahwa Allah melindunginya dari fitnah yang menimpanya. Ini adalah tanda bahwa aku tidak bersalah dan Allah membelaku, pikir Raminten sambil tetap tenang di depan kerumunan. Penonton yang semakin bingung mulai mendiskusikan kejadian aneh ini di antara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa batu itu tidak menghantamnya? Tanya salah seorang penonton dengan penuh rasa ingin tahu. Suasana menjadi semakin tegang dan penuh intrik, dengan banyak yang mulai meragukan keputusan pengadilan.
Hakim tetap teguh pada keputusannya, meskipun menghadapi kegagalan pertama dalam menjalankan hukuman. Kita harus mencoba lagi. Ini adalah hukum yang harus ditegakkan, ujar hakim kepada Algojo kedua dengan suara tegas. Raminten, meski tertekan, tetap memegang teguh keimanannya dan terus berdoa agar Allah menolongnya. Rajam pertama yang gagal menambah misteri dan keheranan di sekitar kasus Raminten, membuat banyak orang mulai mempertanyakan keadilan yang dijalankan. Meskipun batu pertama gagal, hakim memerintahkan Algojo kedua untuk mencoba lagi dengan batu yang lebih besar dan berat. Kami tidak bisa membiarkan fitnah ini berlarut-larut. Kamu harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, ujar hakim dengan tegas. Algojo kedua membawa batu yang jauh lebih besar, menambah ketegangan di antara para penonton yang menunggu dengan cemas. Saat batu tersebut dilemparkan, lagi-lagi batu itu pecah menjadi serpihan sebelum mencapai tubuh Raminten. Ini mustahil. Bagaimana mungkin dua batu berturut-turut gagal? Tanya salah seorang penonton dengan suara tak percaya. Raminten tetap tenang, sambil terus memanjatkan doa kepada Allah, yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Desas-desus tentang ilmu, rawarontek, mulai terdengar di antara para penonton, menambah lapisan misteri dalam kasus ini. Mungkin ini adalah perlindungan ilahi atau sesuatu yang lebih dari itu, bisik seorang penonton kepada yang lain dengan mata penuh harap. Hakim yang semakin tertekan akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, meski banyak yang mulai meragukan keputusannya. Rajam kedua yang juga gagal semakin mempertegas bahwa ada sesuatu yang lebih besar bekerja di balik fitnah yang menimpa Raminten. Berita tentang kasus Raminten sampai ke telinga seorang kiai dari Indonesia yang berada di Riyadh, yang segera memutuskan untuk datang dan menengahi. Insya Allah, aku akan berusaha membantu Raminten untuk membersihkan nama baiknya, ujar kiai tersebut kepada Raminten dengan penuh semangat. Kiai tiba di pengadilan dan meminta untuk berbicara dengan hakim, namun permintaannya ditolak dengan tegas. Ini adalah urusan hukum negara ini. Campur tangan dari luar tidak akan diizinkan, jawab hakim dengan nada dingin. Raminten merasa kecewa namun tetap bersyukur atas kehadiran kiai yang berusaha membantunya. Terima kasih, ya kiai. Semoga Allah memudahkan segala urusan, ujar Raminten sambil tersenyum meski hatinya hancur. Kiai mulai melakukan investigasi mandiri, mencari bukti dan saksi yang dapat membuktikan bahwa Raminten tidak bersalah. Kita harus mencari kebenaran dan menunjukkan bahwa Raminten adalah wanita yang mulia dan taat beribadah, tegas kiai kepada timnya. Namun, setiap upaya yang dilakukan oleh kiai tampak diabaikan oleh hakim dan pihak berwenang di pengadilan. Konflik semakin memanas, dengan Raminten dan kiai yang merasa terperangkap dalam sistem hukum yang tidak adil dan penuh intrik. Tidak puas dengan kegagalan dua rajam sebelumnya, hakim memutuskan untuk melakukan eksekusi ketiga dengan batu yang jauh lebih besar dan berat. Kami harus memastikan bahwa hukuman ini dilaksanakan dengan benar, ujar hakim kepada Algojo yang disiapkan untuk rajam ketiga. Algojo khusus yang diundang dari luar negeri membawa batu raksasa yang diperkirakan mampu menghukum Raminten tanpa keraguan. Kerumunan penonton kembali berkumpul, kali ini dengan ketegangan yang lebih tinggi dan rasa penasaran yang mendalam. Inilah saatnya Raminten mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujar salah satu hakim dengan suara lantang. Saat batu raksasa tersebut dilemparkan, kembali saja batu itu hancur menjadi serpihan sebelum mengenai tubuh Raminten. Percikan batu yang pecah melukai beberapa penonton yang berada di dekat lokasi eksekusi, menambah kekacauan di antara kerumunan. Ini tidak mungkin. Kenapa batu itu hancur lagi? Tanya seorang penonton dengan mata penuh kebingungan. Raminten tetap tenang dan berdoa, sementara para penonton mulai marah dan menuntut pengadilan untuk meninjau ulang kasusnya. Suasana menjadi kacau, dengan desakan untuk mengadakan pengadilan ulang dan mempertanyakan keabsahan hukuman yang dijatuhkan kepada Raminten. Setelah rajam ketiga gagal dan beberapa penonton terluka, amarah mulai memuncak di antara kerumunan yang hadir. Ini adalah ketidakadilan yang luar biasa. Raminten tidak bersalah,
teriak salah satu penonton sambil menunjuk ke arah hakim. Para penonton mulai saling berbisik dan berbicara tentang kejadian aneh yang telah mereka saksikan selama proses rajam. Mungkin ada kekuatan gaib atau perlindungan ilahi yang menyelamatkannya, ujar seorang penonton kepada yang lain dengan mata penuh harap. Kia yang hadir mencoba untuk menenangkan suasana. Kita harus tetap tenang dan mempercayakan semuanya kepada Allah. Namun, beberapa penonton merasa frustasi dan mulai mendesak agar pengadilan menggelar kembali kasus Raminten. Ini adalah upaya fitnah yang harus dihentikan. Raminten tidak pantas untuk dihukum seperti ini, ujar seorang ibu kepada suaminya dengan nada marah. Tekanan dari kerumunan yang marah mulai membuat para hakim merasa terpojok dan cemas akan dampak lebih lanjut. Kita harus menenangkan diri dan mencari solusi yang adil, ujar salah satu hakim kepada rekan-rekannya, namun usahanya tampak sia-sia. Suasana yang penuh amarah dan ketidakadilan semakin memperumit situasi Raminten, menambah lapisan misteri dan intrik dalam kasusnya. Melihat kerusuhan yang terjadi dan mendengar tentang penderitaan Raminten, Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi memutuskan untuk turun tangan. Kami akan menghubungi pihak berwenang setempat dan memastikan bahwa Raminten diperlakukan dengan adil, ujar perwakilan kedutaan dalam pertemuan darurat. Kedutaan Besar segera mengirimkan tim hukum dan diplomat untuk menangani kasus Raminten dengan serius dan profesional. Kami menuntut agar pengadilan menghentikan eksekusi hingga bukti dapat ditinjau ulang dengan seksama, tegas salah satu diplomat Indonesia kepada pejabat setempat. Majikan Raminten mulai terlihat gugup dan terbata-bata saat diminta memberikan keterangan lebih lanjut oleh pihak kedutaan. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam proses ini, ujar diplomat sambil menatap tajam ke arah majikan Raminten. Kedutaan juga menghubungi keluarga Raminten di Indonesia, memberikan dukungan moral dan bantuan hukum untuk membela dirinya. Kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan Raminten akan dibebaskan dari segala tuduhan yang tidak berdasar, ujar diplomat kepada keluarga Raminten. Tekanan internasional yang diberikan oleh Kedutaan Besar Indonesia mulai mengguncang posisi hakim dan pihak berwenang di pengadilan. Dengan intervensi kedutaan, harapan baru muncul bagi Raminten untuk mendapatkan keadilan dan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang tak bersalah. Kedutaan Besar Indonesia berhasil menekan pengadilan untuk memerintahkan penyelidikan ulang terhadap bukti yang digunakan dalam kasus Raminten. Kami meminta agar semua bukti diperiksa kembali dengan cermat dan objektif, ujar diplomat kepada hakim dengan nada tegas. Tim penyelidik dari kedutaan dan pengacara Raminten mulai menggali lebih dalam mengenai asal-usul tuduhan tersebut. Mereka menemukan bahwa pakaian yang dijadikan bukti tidak memiliki DNA yang cocok dengan Raminten, membuktikan bahwa bukti tersebut palsu. Ini jelas merupakan rekayasa dan fitnah belaka. Raminten tidak terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan, ujar pengacara Raminten dengan penuh keyakinan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa surat misterius yang ditemukan Raminten adalah ancaman dari seorang mitra bisnis yang berusaha membalas dendam. Surat ini menunjukkan adanya motif tersembunyi di balik tuduhan yang diajukan kepada Raminten, jelas salah satu anggota tim penyelidik. Dengan bukti baru ini, pengadilan akhirnya setuju untuk meninjau ulang kasus Raminten dan membebaskannya dari semua tuduhan. Ini adalah kemenangan bagi keadilan dan kebenaran. Semoga Raminten dapat kembali ke kehidupannya yang normal, ujar salah satu penonton dengan lega. Raminten merasa bersyukur dan penuh rasa terima kasih kepada kedutaan serta tim hukum yang telah membantunya untuk membersihkan nama baiknya. Setelah penyelidikan ulang, majikan Raminten akhirnya mengaku bahwa tuduhan tersebut adalah rekayasa untuk menutupi aib keluarga mereka. Kami minta maaf atas segala penderitaan yang telah terjadi. Tuduhan itu dibuat untuk melindungi nama baik keluarga kami, ujar tuan rumah dengan air mata di mata. Raminten merasa lega namun juga terluka oleh pengkhianatan yang dialaminya di negeri orang. Terima kasih atas pengakuan Anda. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan melindungi kita semua, jawab Raminten dengan hati yang hancur namun tetap tegar.
Majikan menyebutkan bahwa surat yang ditemukan Raminten adalah ancaman dari seorang mitra bisnis yang menuntut balas dendam atas kegagalan proyek bersama. Kami tidak menyangka bahwa tuduhan ini akan membawa konsekuensi sebesar ini. Kami sangat menyesal, tambah majikan dengan nada penyesalan. Pengakuan tersebut diakui oleh pengadilan sebagai bukti kuat bahwa Raminten tidak bersalah dan menjadi korban fitnah. Kini kebenaran telah terungkap, dan Raminten akan dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan, ujar hakim dengan suara penuh hormat. Penonton yang hadir di pengadilan merasa lega dan senang melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Raminten pun diberikan kesempatan untuk kembali ke kehidupannya yang normal, meski luka batin tetap terasa dalam dirinya. Setelah menyadari kesalahan besar yang telah dibuatnya, para hakim yang terlibat dalam kasus Raminten mulai mengalami kejadian aneh dan menyakitkan. Salah satu hakim mendapati dirinya sering mengalami sakit kepala hebat yang tak kunjung reda, meski sudah berkonsultasi ke dokter. "Apa yang terjadi dengan saya? Kenapa sakit ini tidak hilang-hilang?" keluh hakim tersebut kepada temannya dengan mata penuh ketakutan. Hakim lain juga mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidur malamnya, membuatnya semakin stres dan lelah. "Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam mimpi buruk tentang kasus Raminten," ujar salah satu hakim dengan suara gemetar. Masyarakat sekitar mulai mengaitkan kejadian aneh ini dengan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh para hakim. "Ini adalah azab dari Allah atas ketidakadilan yang telah kalian lakukan terhadap Raminten," ujar seorang warga dengan nada marah. Para hakim merasa semakin tertekan dan mulai mempertanyakan keputusan yang telah mereka buat sebelumnya. "Apakah kita benar-benar bersalah? Mengapa kita mengalami ini semua?" tanya salah satu hakim kepada diri sendiri dengan penuh kebingungan. Kejadian-kejadian aneh ini semakin memperkuat keyakinan bahwa keadilan telah ditegakkan, meski dengan cara yang misterius dan penuh hikmah. Mendengar tentang ketidakadilan yang dialami Raminten dan tekanan internasional dari Kedutaan Besar Indonesia, Raja Arab Saudi memutuskan untuk turun tangan. "Saya akan memerintahkan para hakim untuk mendengar langsung penjelasan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," ujar Raja dengan suara tegas. Raja mengundang semua pihak terkait, termasuk Kedutaan Besar Indonesia dan keluarga Raminten, untuk memberikan penjelasan secara langsung. "Kami tidak bisa membiarkan satu kasus seperti ini merusak citra negara kami di mata dunia," ujar Raja kepada pejabat pengadilan. Setelah mendengar semua bukti dan pengakuan dari majikan Raminten, Raja memutuskan untuk mencabut hukuman rajam yang dijatuhkan sebelumnya. "Dengan ini, saya secara resmi membebaskan Raminten dari segala tuduhan dan memberikan kompensasi atas fitnah yang dialaminya," ujar Raja dengan penuh otoritas. Keputusan Raja disambut dengan sorak-sorai dan rasa lega dari semua pihak yang hadir di pengadilan. "Terima kasih, Yang Mulia. Kami berterima kasih atas keadilan yang telah ditegakkan," ucap diplomat Indonesia kepada Raja dengan penuh hormat. Kompensasi yang diberikan kepada Raminten sangat besar, memungkinkan dia untuk memulai kehidupan baru tanpa beban fitnah. Dengan keputusan Raja yang bijaksana, Raminten akhirnya dibebaskan dan diberikan kebebasan untuk kembali ke Indonesia dengan martabat yang terjaga. Setelah dibebaskan, Raminten disambut oleh keluarga dan teman-temannya di Bandara Soekarno-Hatta dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. "Selamat datang di rumah, Raminten. Kami selalu mendoakan keselamatanmu," ujar ibunya sambil menangis bahagia. Di kampung halamannya, Raminten disambut oleh masyarakat yang bangga dan terinspirasi oleh ketabahannya menghadapi cobaan. "Kamu adalah contoh nyata tentang bagaimana keimanan dan kesabaran dapat mengatasi segala rintangan," puji salah satu tetangganya kepada Raminten. Raminten merasa lega dan bersyukur atas dukungan yang diterimanya dari semua pihak selama masa sulit itu. "Alhamdulillah, Allah telah melindungiku dan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan," ujar Raminten sambil memandang langit dengan penuh rasa syukur. Ia segera diantar ke rumahnya, di mana keluarganya menunggunya dengan penuh harap dan kasih sayang. "Kami sangat bangga padamu, Raminten. Kamu telah melewati semua ini dengan sangat baik,"
kata ayahnya dengan bangga. Raminten memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan masyarakat, berharap kisahnya dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi banyak orang. Dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur, Raminten memulai babak baru dalam kehidupannya di Indonesia, membawa hikmah dari segala cobaan yang telah ia lalui. Raminten mengadakan pengajian di desanya, mengundang masyarakat untuk berbagi kisah dan hikmah dari pengalaman pahit yang telah ia alami. Kita harus selalu percaya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ujar Raminten kepada para hadirin dengan suara lantang. Ia menceritakan bagaimana keimanan dan doa membantunya melewati masa-masa sulit di negeri orang. Dalam setiap cobaan, kita harus tetap sabar dan terus memanjatkan doa kepada Allah, tambahnya dengan penuh keyakinan. Raminten juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus selalu menjaga reputasi dan nama baik kita, karena fitnah dapat menghancurkan hidup seseorang tanpa bukti yang jelas, ujarnya dengan serius. Pengajian tersebut dihadiri oleh banyak warga yang merasa terinspirasi dan termotivasi oleh cerita Raminten. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dengan penuh iman dan keikhlasan, doanya menggema di antara hadirin. Raminten juga mendoakan kebaikan bagi semua pihak yang telah membantunya dalam masa sulit, termasuk kedutaan besar dan kiai yang datang menengahi. Dengan pengajian tersebut, Raminten berhasil menyebarkan hikmah dan pelajaran berharga tentang keimanan, keadilan, dan ketabahan kepada seluruh masyarakat desanya. Sang kiai yang telah menengahi kasus Raminten mengadakan ceramah khusus untuk menjelaskan tentang ilmu Rawarontek yang diduga melindungi Raminten. Ilmu Rawarontek hanyalah mitos belaka. Semua kejadian aneh yang terjadi adalah tanda kekuasaan Allah yang melindungi orang-orang yang tidak bersalah, ujar kiai dengan suara lantang. Ia menjelaskan bahwa tidak ada ilmu gaib yang dapat mengubah hukum syariah dan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Doa orang yang terzolimi tidak pernah ditolak oleh Allah. Keimanan dan doa adalah senjata terbaik untuk menghadapi segala cobaan, tambah kiai dengan penuh keyakinan. Masyarakat yang hadir mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada keimanan dan bukan pada ilmu gaib. Kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, ujar kiai kepada hadirin dengan serius. Ia juga mengingatkan bahwa fitnah dan kebohongan akan selalu membawa azab dari Allah jika dibiarkan terus-menerus. Kisah Raminten adalah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup, jelas kiai dengan penuh emosi. Pengajian tersebut diakhiri dengan doa bersama agar Allah senantiasa melindungi dan memberkati setiap individu yang menghadapi cobaan. Dengan penjelasan kiai tersebut, masyarakat semakin memahami bahwa segala kejadian yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah dan keadilan. Dengan kompensasi yang diterimanya, Raminten memutuskan untuk membuka usaha kecil di desanya, yaitu sebuah toko sembako yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Alhamdulillah, kini saya bisa membantu keluarga dan memberikan lapangan pekerjaan bagi perempuan di desa ini, ujar Raminten dengan penuh rasa syukur. Usaha yang dijalankannya berkembang pesat, berkat kejujuran dan dedikasinya dalam melayani masyarakat. Raminten juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kita harus saling membantu dan membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung, kata Raminten dalam salah satu kegiatan sosial yang diadakannya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar desanya, tentang bagaimana keimanan dan ketabahan dapat mengatasi segala rintangan. Saya berharap kisah saya dapat menguatkan hati siapa saja yang sedang menghadapi cobaan, ujar Raminten kepada para pendengarnya dengan penuh haru. Ia juga terus memperdalam ilmu agama dan sering mengadakan pengajian untuk membagikan hikmah dari pengalamannya. Dengan Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Kita harus selalu percaya dan tidak pernah menyerah, tambah Raminten dengan penuh keyakinan.
Kehidupan baru Raminten di desa penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, menjadikannya simbol harapan dan keadilan yang selalu menginspirasi banyak orang.